Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok UAS mata kuliah Representasi Pengetahuan dan Penalaran yang dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait implementasi dari materi ontologi yang dalam video ini kami implementasikan kepada pembuatan game modeling yang diberi judul Game Ontology Modeling with Prodigy. Di sini ada beberapa hal yang akan kami bahas, namun sebelumnya perkenalkan kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Dwi Ranti Asih dengan NPM Tertera, kemudian Vira Retmati Aiza dengan NPM Tertera, dan terakhir saya sendiri, Akmal Taufik dengan NPM yang Tertera. Yang akan menjadi bahasan kita pada video kali ini yang pertama yaitu overview tentang sekilas mengenai Prodigy itu sendiri, kemudian ada Prodigy installation, kemudian Prodigy environment, kemudian ada case study, ada solution, ada Prodigy implementation, dan nanti akan diakhiri dengan demonstrasi penggunaan Prodigy itu sendiri. Sebelum lebih jauh lagi, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu Prodigy, yang mana Prodigy merupakan sebuah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk membangun dan mengelola sistem berbasis pengetahuan. Yang Prodigy ini digunakan secara antarmuka yang intuitif untuk membuat, mengedit, ataupun memodifikasi dari sebuah ontologi. Pada intinya, aplikasi ini digunakan untuk mengelola pembuatan ontologi di berbagai implementasi pada studi case yang lainnya, dan perangkat lunak ini juga mendukung format ontologi standar dan menawarkan kustomisasi dan ekstensibilitas. Nah, untuk menggunakan Prodigy ini kita harus mendownloadnya terlebih dahulu di sebuah situs resminya yaitu prodigy.stanford.edu, karena Prodigy ini dirilis, dikembangkan oleh Stanford University. Untuk kita bisa menggunakannya, kita harus mendownload di link yang tertera. Kemudian kita klik download now dan nanti akan redirect ke dalam sebuah halaman yang nanti memverifikasi OS atau operating system dari laptop atau perangkat yang kita miliki. Di sini saya menggunakan Windows, maka kita download untuk yang versi Windows. Nah, ini merupakan proses instalasi, dan di sini tertera interface atau halaman muka pertama ketika kita eh, membuka aplikasi Prodigy yang sudah kita download. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita mengimport project yang sudah ada, ataupun kita misalkan membuat file yang baru untuk membuat ontologi yang baru. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan terkait Prodigy Environment yang akan disampaikan oleh Vira Ratmawati Aiza. Selanjutnya adalah Introduction to the Tools Working Environment atau pengenalan tentang lingkungan kerja dari Tools Prodigy ini. Nah, pada halaman awal kita akan melihat tab URL. Tab ini adalah informasi tentang path ontologi kita. Untuk membuka file ontologi yang telah dibuat, kita dapat mengetikkan URL-nya pada bagian tab, lalu atau kita bisa membukanya melalui menu file. Lalu kita bisa pilih open atau open from URL. Lalu sebuah dialog akan ditampilkan yang menanyakan apakah kita ingin membuka ontologi di jendela saat ini atau di jendela baru. Nah, pada dialog berikutnya kita akan memasukkan URL project pada bidang URL, lalu tekan OK. Setelah itu, kita akan dihadapkan pada ruang kerja utama atau main workspace dari Prodigy yang menampilkan tab Active Ontology secara default. Nah, tab ini menampilkan gambaran umum dari ontologi aktif, termasuk metrik pada isinya, lalu ada class axioms, anotasi pada ontologi, dan ontologi yang diimpor. Nah, kotak drop-down pada toolbar menampilkan
ontologi aktif saat ini yaitu ontologi yang digunakan untuk diedit atau mengedit. Nah, ketika bekerja pada satu ontologi, konsep ontologi aktif ini tidak menjadi perhatian. Bagian kanan atas toolbar merupakan tempat tombol search, lalu yang dapat ditekan untuk membuka jendela pencarian. Selanjutnya adalah navigation. Nah, sekarang kita beralih ke tab entitas. Tab entitas ini digunakan sebagai editor ontologi. Nah, dari sini kita dapat menjelajahi semua kelas, properti, dan individu dalam ontologi. Seperti yang mungkin sudah kita ketahui, setiap tab terdiri dari beberapa tampilan yang dapat diubah ukurannya atau resize, lalu dihapus, di remove, di float atau di split, dan di layer. Nah, model pemilihan ini bersifat global. Jadi ketika sebuah kelas, properti atau individu dipilih pada tree di sisi kiri, panel kanan akan berubah untuk menampilkan pilihan yang dipilih. Lalu sebagai tambahan, sebagian besar tampilan mengimplementasikan navigasi hypertext, sehingga tautan dapat diikuti dengan mudah terlepas dari tampilan mana yang kita gunakan. Lalu membuka hierarki dan memilih kelas atau properti akan menampilkan deskripsi yang sesuai di bagian sebelah kanan. Navigasi back atau forward dapat dilakukan dengan tombol panah kiri dan kanan pada toolbar yang berfungsi seperti web browser. Selanjutnya edit class. Nah, pada tab class atau tab entity kita akan menemukan icon seperti pada gambar. Nah, fungsinya ditunjukkan oleh masing-masing panah. Ada untuk menambah subclass, menambah sibling class, lalu ada scroll to selection dan menghapus selection class atau menghapus kelas yang dipilih. Selanjutnya adalah reasoning. Reasoning pada ontologi adalah aktivitas yang umum dilakukan dan protege ini dilengkapi dengan penalaran bawaan yang disebut hermit. Untuk melakukan penalaran pada ontologi, kita bisa membuka menu Reasoner dan memilih Hermit. Selanjutnya tekan Ctrl plus R. Nah, ini akan memulai Reasoner. Lalu setelah Reasoner selesai, kita dapat memeriksa ontologi dan melihat informasi yang disimpulkan. Nah, kita juga bisa melihat hierarki kelas yang dihasilkan atau disimpulkan. Lalu pada reasoner juga ada beberapa reasoner lain yang tersedia pada protege, termasuk pellet dan fake plus, ada ILK dan lainnya. Nah, reasoner ini tersedia, bisa kita unduh dari item ke menu file, lalu check for plugins. Selanjutnya description of case study. Nah, di sini kita mengambil kasus tentang game ontology modeling with protege. Nah, kasus ini melibatkan penggunaan alat pengembangan ontologi yang disebut protege untuk membuat model ontologi yang berkaitan dengan permainan atau game. Ontologi adalah representasi formal dari pengetahuan tentang suatu domain teks tertentu. Nah, dalam konteks game ini, ontologi game akan mencakup konsep-konsep yang terkait dengan permainan seperti karakter, level, item, aturan, mekanik, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengorganisasi pengetahuan tentang permainan atau games dan memungkinkan komunikasi dan pertukaran data yang lebih efektif di antara sistem yang berbeda. Dalam kasus ini juga kita akan menggunakan protege untuk membuat model ontologi games yang kita akan mendefinisikan kelas-kelas, properti, dan hubungan antar kelas yang relevan dengan domain games atau permainan. Selanjutnya, description of case resolution solution atau tentang
langkah-langkah dari solusi yang akan kita gunakan. Nah, untuk menyelesaikan kasus game ontologi modern with strategy ini, kita bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, understanding the game domain atau memahami domain permainan. Nah, yang kedua, kita bisa installing and learning Protege atau menginstal dan mempelajari Protege sebagai tools yang digunakan. Lalu yang ketiga, designing the game ontology atau merancang ontologi permainan menggunakan Protege dengan membuat kelas-kelas yang relevan dengan domain permainan dan relation atau hubungan antar kelas. Lalu yang keempat ada validation and customization atau validasi dan penyesuaian. Lalu yang kelima, kita akan menggunakan ontologi games atau using the game ontology. Lalu yang terakhir ada perbaikan dan pengembangan lebih lanjut atau improvement and further development. Dengan demikian langkah-langkah ini kita akan bisa menyelesaikan kasus game ontologi modern with Protege. Baik, selanjutnya kita akan melakukan Protege implementation, di mana yang sudah dijelaskan tadi, kita akan mengimplementasikan studi case pada game ontologi modeling with Protege. Langsung saja untuk yang pertama tentunya ada kelas. Nah, pada kelas hierarki ini terdapat 6 kelas utama, yaitu atmosphere, gameplay, genre, name games, number of players, dan juga platform. Selanjutnya ada object properties. Pada object properties ini terdapat 12 property objek yang dibuat. Kelas owl top object property mewakili semua property objek yang ada. Selanjutnya ada annotation properties, di mana annotation properties ini berfungsi untuk memberikan informasi tambahan tentang kelas, properti, individu, atau aksiom dalam ontologi. Pada proyek ini, annotation properties membantu untuk dokumentasi, deskripsi, atau pengaturan tambahan yang terkait dengan elemen ontologi pada game. Selanjutnya ada individuals. Dapat dilihat, individuals digunakan untuk mewakili instansiasi dari kelas-kelas yang didefinisikan dalam ontologi. Mereka ini merepresentasikan objek game atau entitas spesifik dalam domain yang telah disebutkan. Selanjutnya ada diagram ontologi. Pada diagram ontologi ini akan dijelaskan lebih lanjut nanti saat demo aplikasinya. Kemudian ada SPE RGL query, di mana SPE RGL query ini merupakan bahasa query untuk mengakses dokumen RDF. Nah, pada SPE RGL query ini, dalam mendapatkan informasi dari graph RDF, menyediakan fasilitas seperti diantaranya untuk mengekstrak informasi dalam bentuk URI, blank node, dan literal. Selain itu, mengekstrak RDF subgraph juga, serta dapat membangun graph RDF baru berdasarkan query graph. Nah, nanti kita akan mengeksekut programnya pada aplikasi yang akan dijalankan. Kemudian, langsung saja kita menuju ke bagian demo untuk implementasi pada case study-nya. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung mendemokan aplikasinya. Di sini kita sudah masuk pada halaman aplikasi Protege. Dan tentunya yang pertama ada aktif ontologi. Di sini untuk modeling ontologi game sudah kita aktifkan dan sudah dibuat. Nah, di sini ada ontologi IRI dan juga ontologi version, di mana ontologi IRI ini berisi link pada modeling yang sudah kita buat. Dan di sebelah sini juga ada ontologi matrix, di mana ontologi matrix ini menerangkan dari bagian atau jumlah pada ontologi modeling yang sudah kita buat. Di antaranya ada jumlah matrix,
kelas axioms, object property axioms, dan lain sebagainya, seperti yang sudah tertulis di sini. Nah, selanjutnya ada entities. Yang pertama ada kelas. Nah, di sini sudah dijelaskan tadi juga terdapat 6 kelas di sini dari kelas hierarki game. Di mana di antaranya yang pertama itu ada atmosphere. Nah, pada atmosphere ini bisa kita lihat instance-nya itu ada adventure, aggressive, dan peaceful. Dan setidaknya dalam permainan harus memiliki satu atmosfer yang terdapat pada pilihan instan ini. Kemudian ada juga gameplay, dan di sini ada basic gameplay rule dan juga goal oriented. Selanjutnya ada genre, yaitu ada game of action dan juga game of information. Kemudian ada name games. Nah, name games ini terdapat lumayan banyak instance atau subclass. Nah, di sini ada Call of Duty dan lain sebagainya. Lalu ada number of players. Di sini yaitu terdapat multiplayer dan single player. Lalu ada platform. Platform terdapat instance-nya yaitu gaming console, mobile device, personal komputer, dan juga web. Nah, pada kelas itu terdapat tipe-tipe kelas. Di antaranya ada sibling class, disjoint class, dan juga primitive class. Di mana saya akan mencontohkan salah satunya yaitu primitive class. Nah, pada primitive class itu merupakan kondisi yang diperlukan dalam memberikan persyaratan untuk menjadi anggota kelas. Berarti jika suatu individu adalah anggota kelas, maka individu tersebut harus memenuhi persyaratan. Seperti halnya pada Call of Duty. Nah, ini Call of Duty. Call of Duty harus memenuhi persyaratan seperti yang ditujukan pada program ini. Nah, jadi Call of Duty ini harus memenuhi subclass dari ini semua. Mulai dari atmosphere, harus some adventure, dan lain-lainnya. Gameplay, harus ada goal oriented, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga pada kelas terdapat fitur. Yang pertama itu ada add subclass, dan kita bisa menambahkan subclass untuk di sini. Dan juga ada add sibling class, dan di sini juga ada delete untuk classes, yaitu menghapus kelasnya, dan scroll to selection. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bagian entities, yaitu object properties. Nah, di sini dapat dilihat terdapat object properties, yaitu all top object property yang terdiri dari 12 daftar. Nah, properti objek ini menunjukkan hubungan antar individunya. Selanjutnya, dalam classes juga terdapat dalam entities terdapat data properties. Nah, untuk data properties dalam modeling game ini kita tidak memasukkannya. Karena pada game yang kita buat untuk model ontologi tidak memerlukan data properties. Untuk selanjutnya pada entities terdapat annotation properties. Seperti ini. Lalu terdapat juga individual by class. Nah, entities individuals. Kita dapat melihat ini individual ini dapat menampilkan instance. Instance itu merupakan daftar individu yang dinyatakan sebagai instance dari kelas yang terpilih. Nah, pada hal ini misalnya Call of Duty itu menunjukkan daftar individu, nama pemain, beberapa individu-individu terlihat yang merupakan turunan pada kelas ini. Jadi misalnya kita mengklik bagian Call of Duty. Nah, ini
adalah objek properti dari assertion-nya. Dan di sini ada types. Selanjutnya kita akan beralih ke ontograph. Nah, pada ontograph ini tadi sudah digambarkan sekilas. Di sini ada beberapa tools yang dapat digunakan. Nah, dan untuk mengubah-ubah draftnya ini kita dapat menggunakan pilihan yang ada di sini. Nah, maka graf pada ontologi akan berubah. Pembuatan graf ontologi ini juga menyesuaikan dengan modeling yang sudah kita bikin. Nah, pada game tertera seperti ini, kita tinggal mengkliknya saja dan akan masuk ke dalam graf seperti pada yang telah tertampil di layar. Kita juga bisa mencoba model lain, horizontal. Nah, ini juga. Dan yang terakhir ada modelin seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju ke bagian SPA RGL query. Kita tinggal mengklik pada bagian ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini di mana kita sudah membuat query-nya terlebih dahulu. Nah, setelah dilakukan implementasi ontologi dengan menentukan kelas, tipe kelas, instance, dan properti, tahapan selanjutnya sebelum ontologi diimplementasikan ke pengembangan semantic web, kita harus mendefinisikan query untuk mengetahui apakah model ontologi sudah bisa digunakan. Maka dari itu kita menggunakan SPA RGL query untuk mendefinisikan query-nya, sehingga kita mampu mengetahui apakah ontologi game atau modeling game yang sudah kita buat pada aplikasi Protiji ini dapat berjalan. Nah, dapat dilihat kita menggunakan prefix di sini, dan untuk prefix game kita memasukkan link yang sudah ada pada aktif ontologi tadi, dan juga select name games, where name games, rdv type games, dan juga name gamesnya. Nah, di sini akan menghasilkan outputan nama-nama games yang sudah kita masukkan ke dalam modeling gamenya. Kemudian kita dapat mencoba untuk mengexecute pada bagian kedua di sini. Kita sudah menambahkan tab SPA RGL query dengan query yang sama untuk mengexecute-nya kembali. Untuk mengexecute, kita tinggal mengklik pada bagian bawah ini. Nah, setelah itu, apabila berhasil, akan muncul outputan seperti ini. Seperti nama-nama games, diantaranya ada Call of Duty, Grand Theft Auto, Quiz Planet, Super Mario 1, Super Mario, dan lain sebagainya. Nah, setelah mampu mengexecute SPA query ini, berarti kita sudah dapat mendefinisikan query untuk mengetahui model ontologi yang sudah kita gunakan. Berarti sudah dapat digunakan atau sudah bisa jalan. Nah, sehingga kesimpulannya pada percobaan yang dilakukan dalam pengembangan ontologi terhadap game menunjukkan bahwa inferensi pengetahuan dengan menggunakan ontologi dapat dilakukan dengan baik, sehingga dapat diimplementasikan ke dalam semantic web. Selain itu, model ontologi yang telah dibuat juga sudah berhasil merunning query dari SPA/RGL query ini. Sekian demo dari saya.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir sudah kami paparkan bagaimana penerapan dan implementasi ontologi pada sebuah studi kasus game modeling menggunakan aplikasi Prodigy. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dengan studi kasus-kasus yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.